Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah AOK. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi multicore dan multiprosesor. Sebelum masuk ke inti dari presentasi, anggapannya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cip Wijaksana dengan NIM 2151 50 200 111 Perkenalkan, saya Kurnia Raditya dengan NIM 2151 5020 0111 Perkenalkan, nama saya Abijata Sidarmawan dengan NIM 215 150 200 111 Perkenalkan, nama saya Bisma Ariasa dengan NIM 2151 5020 111 Kenalkan, nama saya Novaldo Amaldina Madani dengan NIM 215 150 201 111 130. Next aja ini. Oke, kita masuk ke materi multicore. Jadi di materi multicore ini, multicore sendiri terdiri dari yang pertama ada primary core yang berfungsi untuk menjalankan operating system. Terus di dalam multicore terdiri dari beberapa core, yaitu secondary core. Next. Boleh lanjutkan. Apa itu multicore? CPU atau Central Processing Unit atau prosesor adalah otak dari komputer. Prosesor menangani semua fungsi komponen lainnya. Unit eksekusi CPU disebut inti atau core. Core itu membaca dan mengeksekusi instruksi. Instruksi dapat berupa perhitungan, instruksi transfer data, instruksi cabang, dan lain-lain. CPU dengan inti tunggal disebut uniprosesor. Ketika suatu sistem memiliki lebih dari satu inti, maka itu disebut dengan multicore. CPU dengan dua inti disebut prosesor dual core, sedangkan prosesor dengan 4 inti disebut prosesor quad core. Selain itu, komputer yang berkinerja tinggi dapat memiliki 6 hingga 8 inti. Multicore mampu mengeksekusi beberapa instruksi secara bersamaan pada masing-masing core. Ini meningkatkan kecepatan keseluruhan dan juga mengimplementasikan komputasi paralel. Secara keseluruhan, multicore digunakan untuk aplikasi seperti sistem tertanam, jaringan, digital signal processing atau DSP, dan grafik atau GPU. Keuntungan menggunakan multicore diantaranya, yang pertama, inti-inti ini biasanya diintegrasikan ke dalam suatu IC atau sirkuit terpadu DIE, atau ke beberapa cetakan, tetapi dalam satu paket chip tunggal, sehingga memungkinkan koherensi cache lebih tinggi. Kemudian, sistem ini hemat daya karena memungkinkan kinerja yang lebih tinggi dengan energi yang lebih rendah. Tantangan dalam hal ini bagaimanapun adalah overhead dalam menulis kode paralel. Kemudian, ini akan memiliki lebih sedikit lalu lintas atau inti terintegrasi ke dalam satu chip dan akan membutuhkan lebih sedikit waktu. Kemudian kekurangan dari multicore, yang pertama, jika Anda menggunakan sistem dual core, maka kecepatannya seharusnya 2 kali lipat dari single core. Akan tetapi pada kenyataannya, Anda hanya akan mendapat kecepatan 70-80% pada setiap core-nya. Kemudian, tidak semua sistem operasi mendukung multicore. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu multiprosesor. Next. Nah, apa itu multiprosesor? Multiprosesor sendiri merupakan memiliki arti yaitu memiliki 2 atau lebih CPU atau prosesor. Jadi sistem ini mengeksekusi beberapa instruksi pada waktu yang sama.
Dan oleh karena itu, prosesor ini meningkatkan throughput. Dan jika satu prosesor gagal, maka itu tidak akan mempengaruhi fungsi prosesor lainnya. Dan oleh karena itu, multiprosesor ini lebih dapat diandalkan. Dan sistem multiprosesor dapat menggunakan shared memory atau memori terdistribusi. Dalam multiprosesor shared memory, setiap CPU berbagi memori utama dan peripheral untuk mengeksekusi instruksi pada waktu yang bersamaan. Dan dalam jenis sistem ini, semua CPU menggunakan bus yang sama untuk mengakses memori utama, dan proses ini juga menggunakan ruang memori tunggal untuk semua CPU. Kemudian dalam multiprosesor memori terdistribusi ini, setiap CPU memiliki memori pribadinya. Kemudian setiap CPU juga dapat beroperasi pada data lokal untuk melakukan tugas komputasi. Jika data jarak jauh diperlukan, maka CPU dapat terhubung dengan CPU lain atau mengakses memori utama melalui bus. Next. Dan selanjutnya yaitu macam-macam jenis multiprosesor. Yang pertama yaitu symmetric multiprosesor. Dalam sistem ini, setiap prosesor memiliki salinan sistem operasi yang identik, dan mereka dapat saling berkomunikasi, di mana semua prosesor saling terhubung dengan sifat hubungan peer-to-peer, artinya tidak ada hubungan master and slave. Yang kedua yaitu asymmetric multiprosesor. Dalam sistem ini, setiap prosesor diberikan tugas yang telah ditentukan sebelumnya, dan prosesor utama memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh sistem, di mana ini menggunakan hubungan master-slave. Kemudian yang ketiga, shared memory multiprosesor. Dalam sistem ini, setiap CPU berisi memori utama yang tentunya dapat dibagikan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang keempat yaitu distributed memory multiprocessor. Dalam sistem ini, semua jenis prosesor memiliki memori pribadinya masing-masing. Dan kemudian juga ada UMA multiprosessor. Dalam multiprosesor ini, itu merupakan singkatan dari Uniform Memory Access Multiprocessor, di mana memungkinkan untuk mengakses semua memori pada tingkat kecepatan yang seragam untuk semua prosesor. Kemudian yang terakhir adalah NUMA multiprosessor, yaitu singkatan dari Non-Uniform Memory Access Multiprocessor. Dalam sistem ini melibatkan beberapa area memori untuk mengakses pada tingkat yang lebih cepat, dan bagian lain memori digunakan untuk tugas-tugas lainnya. Kemudian ada beberapa keuntungan saat kita menggunakan multiprosesor. Yang pertama, karena lebih dari satu prosesor bekerja pada satu waktu, maka lebih banyak pekerjaan yang dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Atau bisa dikatakan throughput akan menjadi lebih meningkat. Kemudian, yang kedua, kita dapat asumsikan memiliki lebih dari satu prosesor. Jadi, jika satu prosesor tidak berfungsi, maka pekerjaan dapat dilakukan dengan bantuan prosesor lain. Kemudian selanjutnya, jika Anda melakukan banyak eksekusi pada satu prosesor, maka itu akan menguras baterai. Namun, jika pekerjaan dibagi dalam beberapa prosesor, maka akan memberikan efisiensi baterai yang lebih baik. Dan kemudian keuntungan yang paling terakhir adalah multiprocessing adalah contoh dari pemrosesan paralel yang sebenarnya, yaitu lebih dari satu proses yang dieksekusi pada waktu yang sama. Kemudian multiprosesor juga memiliki beberapa kekurangan, seperti karena lebih dari satu prosesor bekerja dalam waktu tertentu, jadi koordinasinya dapat dikatakan sangat kompleks. Dan kemudian karena bus, memori, dan perangkat input-output digunakan secara bersamaan, maka prosesor lain harus menunggu giliran, dan ini akan mengakibatkan pengurangan throughput. Dan kemudian yang terakhir, agar semua prosesor bekerja secara efisien pada suatu waktu, kita perlu memiliki memori utama yang besar, dan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Baik, selanjutnya apa hubungan antara multicore dan juga multiprosesor? Di komputer terbaru memiliki beberapa CPU yang masing-masing dengan beberapa inti atau core untuk membaca dan menjalankan beberapa instruksi sekaligus.
sebelahnya itu merupakan contoh suatu komputer yang memiliki 2 prosesor dan masing-masing prosesor itu memiliki multicore. Next. Selanjutnya, apa perbedaan antara multicore dan juga multiprosesor? Yang pertama itu CPU atau prosesor tunggal dengan 2 atau lebih unit pemrosesan independen yang disebut inti yang mampu membaca dan mengeksekusi instruksi program. Untuk multiprosesornya, sebuah sistem dengan 2 atau lebih CPU yang memungkinkan pemrosesan program secara bersamaan. Kemudian untuk multicore-nya itu mengeksekusi program tunggal lebih cepat, sedangkan multiprosesornya itu mengeksekusi banyak program akan lebih cepat. Yang ketiga, multicore jika satu CPU rusak, maka sistem tidak bisa bekerja karena hanya memiliki satu CPU. Untuk multiprosesornya, karena satu CPU karena CPU-nya itu memiliki lebih dari satu, jadi jika satu CPU rusak, maka tidak akan mempengaruhi CPU yang lain. Yang keempat, multicore itu lebih sedikit lalu lintasnya, sedangkan multiprosesor lebih banyak. Yang kelima, multicore itu tidak perlu konfigurasi karena hanya satu chip. Untuk multiprosesornya itu membutuhkan konfigurasi yang rumit. Yang terakhir itu multicore tentunya lebih murah karena CPU-nya itu tunggal yang tidak memerlukan banyak sistem pendukung CPU. Untuk multiprosesornya itu mahal karena beberapa CPU terpisah yang membutuhkan sistem khusus yang mendukung banyak prosesor. Next. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan multicore dan multiprosesor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.